Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selalu dan selalu saya mendoakan agar kabar teman-teman selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, ini saya bikin videonya ini malam, kurang lebih jam 10 malam. Karena hari ini cukup padat ya pekerjaan saya. Dan di konten kali ini saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Kalau pada konten-konten sebelumnya kita sering membahas progres pembangunan jalan tol Getaci, jalan tol yang menghubungkan Gede Bage, Tasikmalaya, Ciamis. Kali ini, pada konten kali ini kita kembali ke arah timur ya, yaitu progres pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo atau Jogja Bandara Yogyakarta International Airport. Progres perkembangannya sendiri seperti apa? Pada konten sebelumnya kan sudah kita bahas ya bahwa IPL atau izin penetapan lokasinya sudah turun. Kemudian setelah itu juga sudah mulai tahap pematokan. Lalu kira-kira di akhir bulan Desember ini sudah seperti apa? Saya mendapatkan beritanya dari tribunjogja.com. Nah, ini judulnya seluruh calon lahan tol Yogyakarta YIA di Kulon Progo sudah dipatok. Tinggal proses pengukuran. Kita baca, kita ulas, kita simak secara lengkap ya guys beritanya seperti apa. Mari. Pematokan calon lahan tol Yogyakarta YIA di wilayah Kulon Progo disebut sudah selesai. Meski demikian masih diperlukan tahap pengukuran terhadap lahan yang nantinya terdampak proyek ini. Manajer Humas PT Jogja Solo Marga Makmur, Rahmat Jesiman Putra, mengatakan pematokan sudah dilakukan di wilayah Kulon Progo. Pematokan dilakukan mulai dari Kapanewon Sentolo hingga sekitar Yogyakarta International Airport di Kapanewon Temon, kata Rahmat pada wartawan Rabu 20 Desember 2023. Setelah pematokan, tahap selanjutnya adalah proses pengukuran lahan yang nantinya terdampak, termasuk proses identifikasi bangunan hingga tanaman yang ada di atas lahan. Menurut Rahmat, proses tersebut dilakukan oleh dua satuan tugas atau Satgas, yaitu Satgas A dan Satgas B. Satgas A bertugas mengukur luasan lahan yang terdampak dan Satgas B mengidentifikasi bangunan dan tanaman di atas lahan terdampak. Jadi seperti itu ya guys, tugasnya ada Satgas A dan Satgas B. Nanti Satgas A melakukan pengukuran, setelah itu baru Satgas B melakukan identifikasi, jelasnya. Pihaknya pun juga dalam proses pengukuran lahan terdampak tol Yogyakarta YIA di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul. Proses ini berjalan seiring dengan pematokan di Kulon Progo. Di tiga kabupaten ini, di Kulon Progo, Sleman, dan Bantul juga terus dilakukan proses pengukuran lahan terdampak ya. Kelurahan Bangun Cipto di Sentolo jadi wilayah pertama di Kulon Progo yang dilakukan pematokan. Hal itu diungkap oleh Lurah Bangun Cipto Boiran. Menurut Boiran, ada sekitar 534 bidang tanah di wilayahnya yang akan terdampak tol Yogyakarta YIA. Seluruhnya pun kini sudah dipatok. Selanjutnya, akan ada proses pengukuran dan identifikasi lahan. Proses ini disebut menjadi dasar bagi tim appraisal untuk melakukan penaksiran harga terhadap lahan yang terdampak. Hasilnya nanti baru disosialisasikan ke masyarakat kami yang lahannya terdampak, jelas Boiran, Kepala Desa Bangun Cipto, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Nah, demikian tadi ya guys, update perkembangan terbaru dari proses pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo atau jalan tol yang menghubungkan Jogja menuju Bandara Yogyakarta International Airport. Prosesnya sejauh ini sudah selesai untuk pematokan dan mulai tahap berikutnya yaitu pengukuran.
nantinya ada dua satgas, Satgas A dan Satgas B, yang melakukan pengukuran lahan dan maupun identifikasi bangunan atau tanaman di atas lahan tersebut. Jadi prosesnya ternyata lumayan cepat ya, berprogres. Nantinya setelah ini tim appraisal akan melakukan tugasnya untuk menilai harga dari tanah, lahan, bangunan, dan tanaman di atasnya. Dari berita ini kita mendapatkan informasi mengenai alur atau proses setelah IPL turun, kemudian pematokan, pengukuran, sampai dengan nanti ada appraisal, selanjutnya musyawarah, kemudian juga nantinya dilanjut dengan pencairan uang ganti rugi ya. Kita doakan semua proses ini berjalan dengan lancar, prosesnya cepat ya, karena ini juga sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat yang terdampak jalan tol dari Jogja menuju Kulon Progo ya. Nah, demikian konten kali ini, semoga bisa memberikan update informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang sudah dukung admin dalam memberikan update perkembangan jalan tol di Indonesia dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Masih ditunggu bagi teman-teman yang belum. Dan ini pastinya memberikan energi dan semangat bagi admin untuk terus memberikan update informasinya. Sampai di sini dulu konten kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.